Cerita novel romantis. Iparku Mantan Cintaku. Bab 29. Pacar suamiku mengkhianati suamiku. Windini menyiapkan makanan untuknya dan Harry. Windini sudah mulai terbiasa makan dalam satu piring bersama Harry jika sedang berdua dan bersama anggota keluarga inti saja. Suamiku, aku pergi ke ruanganku ya, nanti akan ada yang curiga, aku sudah lama di dalam ruanganmu. Pamit Windini, saat sudah menyelesaikan makan siang mereka. Baiklah tapi ada syaratnya, ucap Harry membawa Windini kembali duduk di atas pangkuannya. Apa syaratnya? Tanya Windini polos. Kesuk suamimu ini, ucap Harry menunjuk pipinya. Ah, kau tidak pernah puas rupanya, sahut Windini. Aku tidak pernah merasa cukup denganmu sayang, aku sudah berselera sepertinya denganmu, ucap Harry menyelusuri tengkuk leher Windini. Suamiku sudah, aku gelini, ucap Windini mencoba menjauhkan wajah Harry pada lehernya. Brak. Tiba-tiba pintu terbuka. Heh, dasar wanita jal asteris, teriak seorang wanita yang masuk dalam ruangan Harry. Windini dan Harry menoleh pada sumber suara yang tidak asing itu. Windini bangun dari pangkuan Harry. Maafkan saya Pak, tadi saya sudah melarang untuk tidak masuk tapi Nona ini memaksa, ucap Angga menyusul masuk dalam ruangan Harry. Ya sudah, tinggalkan kami, sahut Harry datar. Sepertinya aku juga harus pergi, ucap Windini saat Angga sudah pergi dari ruangan Harry. Baguslah, kau cukup tahu diri wanita lach asteris sepertimu, ucap Vanessa sinis. Hei, jaga bicaramu, bentak Harry. Vanessa memeluk Harry, menyenggol Windini saat melewatinya. Sayang, maafkan aku dijebak pada malam itu, ucap Vanessa masih mendekap Harry Kusmanto. Sebenarnya apa yang terjadi pada mereka? Apa ada hubungannya dengan perubahan sikap si pria bunglon ini? Batin Windini. Saya permisi dulu, ucap Windini tanpa mendengarkan persetujuan terlebih dahulu dari Harry. Ia bergegas pergi dari ruangan Harry. Entah kenapa jiwanya begitu sesek melihat Harry dan Vanessa berdekapan. Windini tersenyum saat melewati meja Angga. Cie, abis ketemu sama CEO tampan, goda Anggi saat Windini sudah duduk di meja kerjanya. Apaan sih Gi? Nanti kalau ada yang dengar bagaimana? Bisa aku dikeroyok dengan wanita satu kantor ini, sahut Windini mendelik pada Anggi. Hehehe, maaf Win, tadi Elo ngapain di sana? Kok lama? Tanya Anggi begitu penasaran. Gak ada, jawab Windini singkat, mulai fokus pada komputernya. Oh, sekarang Elo udah gak mau terbuka lagi sama gue Win, ucap Anggi pura-pura merajuk. Emang gak ada apa-apa Gi? Tadi gue cuma disuruh ngerjain beberapa laporan yang harus direvisi ulang, ucap Windini beralasan. Tapi kenapa harus Elo yang sering dipanggil ke ruangan CEO tampan itu Win? Kan Elo cuma karyawan magang. Apa jangan dia suka sama Elo, ucap Anggi dengan kekepoan tingkat tinggi. Kalau ngomong gak disaring lagi Elogi,
Kalau para pegawai wanita penggila Pak Harry dengar bagaimana, Jangan tanya gue, tanya sana dengan Pak Harry kenapa gue yang disuruh ke ruangannya. Sahut Windini. Elo kira gue santan, pakai acara disaring. Hehehe kalau yang satu itu mana gue berani Windy. Ucap Anggi cengengesan. Makanya jangan kepo, sana ke meja Elogi, kerja. Ucap Windini. Di dalam ruangan Harry, Vanessa masih mendekap erat badan kekar Harry. Sayang maafkan aku dijebak sayang, hiks. Ucap Vanessa menangis. Pergi dari sini, aku tidak mau melihat wajahmu lagi. Ucap Harry memasang wajah datar. Aku tidak mau pergi dari sini, sebelum kamu memaafkanku, hiks. Sahut Vanessa. Aku bilang pergi dari sini. Sejak malam itu hubungan kita sudah berakhir Vanessa. Ucap Harry sambil melepaskan dekapan Vanessa. Tolong maafkan aku sayang, beri satu kesempatan untukku. Ucap Vanessa memohon. Pergi. Bentak Harry sambil menunjuk arah pintu keluar. Vanessa menghentakkan kakinya sebelum keluar dari ruangan Harry. Aku tidak akan melepaskanmu sampai kapanpun, air mataku tidak bisa meluluhkanmu tapi masih banyak cara lain, pokoknya kau hanya milikku Harry Kusmanto. Batin Vanessa sambil berjalan keluar dari gedung itu. Harry Kusmanto duduk di sofa. Ia menunduk sambil mengacak-acak rambutnya frustasi. Flashback on. Pada malam hari, Harry Kusmanto sampai ke tanah air. Setelah beberapa hari ia pergi ke luar negeri untuk memantau proyek yang mulai dikerjakan. Harry memutuskan terlebih dahulu pergi ke apartemen kekasihnya untuk berniat memberi kejutan padanya. Pekerjaan yang seharusnya 7 hari, tapi sudah terselesaikan hanya dalam 5 hari saja. Karena Harry sudah tahu password apartemen kekasihnya, ia langsung masuk ke dalam tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Ketika Harry masuk, dia melihat keanehan, ada baju berserakan di lantai ruang tamu, dan melihat sepatu laki-laki. Dengan perlahan Harry menuju kamar kekasihnya, ia semakin curiga mendengar suara desa asteris dari dalam kamar. Brak. Suara pintu ditendang kuat oleh Harry, amarahnya sudah memuncak sampai ke ubun-ubun, melihat kekasihnya memadu kasih dengan pria lain. Baf. Harry memukul pria yang bersama kekasihnya sampai babak belur. Sayang sudah, hiks, ucap Vanessa histeris sekaligus takut, sambil menutupi seluruh badannya dengan selimut. Ini balasan yang kau berikan kepadaku, Aku jijik melihatmu. Bentak Harry. Sayang maafkan aku. Ucap Vanessa mencoba mendekati Harry. Jangan mendekat. Mulai sekarang kita tidak pernah ada hubungan apa-apa lagi. Teriak Harry sambil pergi keluar dari apartemen Vanessa dengan wajah yang memerah menahan amarah. Harry memutuskan untuk pergi ke klub malam untuk menghilangkan amarahnya. Sebenarnya Harry tidak pernah menginjakkan kakinya di klub malam tapi entah kenapa ia ingin ke sana setelah melihat apa yang dilakukan oleh Vanessa. Flashback off.
Sepulang bekerja, Windini sudah berkutat di dapur untuk memasak makan malam yang dibantu oleh Art yang bernama Bitati, karena Heri Kusmanto hanya ingin makan masakan Windini. Menurut Windini masakannya biasa saja, tapi entah kenapa Heri begitu menyukai masakannya. Sayang, kenapa tidak membalas chatku? Terus kenapa pulang terlebih dulu, tidak menungguku? Ucap Heri mendekap Windini dari belakang, mengecup tengkuk leher belakang Windini yang terpang-pang jelas karena rambut Windini digulung ke atas. Bitati segera pergi meninggalkan dapur, merasa tidak enak hati melihat drama romantis tuan dan nona mudanya itu. Tadi aku pusing, jadi aku langsung pulang saja. Ucap Windini masih mengaduk-aduk masakan di dalam wajan. Kenapa kamu sakit istriku? Ayo kita ke rumah sakit. Ucap Heri membalikkan badan Windini menghadap pada dirinya, sambil memegang kening Windini. Tidak perlu, sahut Windini singkat sambil menepis tangan Heri. Hei, kenapa wajahmu cemberut seperti itu? Tanya Heri memegang dagu Windini agar menatapnya. Tidak, aku biasa saja. Ya sudah, sana mandi, aku akan siapkan air hangat untukmu, ucap Windini, sambil melangkahkan kakinya meninggalkan dapur yang sebelumnya mematikan kompor terlebih dahulu. Sudah siap air hangatnya, ucap Windini setelah keluar dari kamar mandi. Sini sayang, duduk di sini dulu, ucap Heri menepuk sofa di sampingnya. Sudah, sana mandi, nanti keburu dingin airnya, tolak Windini. Windini baru beberapa langkah ingin menuju ruang ganti, namun sudah digendong oleh Herikus seperti membopong sekarung beras. Apa yang kau lakukan? Turunkan aku, teriak Windini memberontak dalam gendongan Heri. Heri menjatuhkan Windini ke atas kasur dan mengkungkung, kemudian pandangan mereka bertemu dengan tatapan yang saling mengunci. Kenapa kau bersikap dingin denganku? Tanya Heri. Tidak, sahut Windini singkat, sambil memalingkan wajahnya. Bohong. Matamu tidak bisa berbohong sayang, aku tahu kamu tidak baik-baik saja, ucap Heri memegang dagu Windini, mulai mengecup seluruh wajah Windini. Cukup Tuan Herikus. Cukup sudah kau permainkan aku, ucap Windini. Maksudmu? Tanya Heri. Lanjut ke bab 30.